Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Tiada lain tujuan kita yakni melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan solat fardu Isya secara berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan salat sunat tarawih juga dengan berjamaah. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum kami mengumumkan beberapa penyampaian, terlebih dahulu kami akan memanggil salah seorang dari adik kita ceramah selingan. Karena giliran pada malam ini adalah adik kita Ikhwan Dwi Adi Putra. Ini dari Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari gelap gulita, kebodohan dan kekafiran menuju cahaya kebenaran dan keselamatan melalui agama yang dibawanya, yaitu agama Islam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Memelihara Lisan. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini merupakan salah satu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad ayat 8 sampai 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa safatain. Yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir. Dengan sebab lidah inilah manusia bisa terangkat kepada derajat surga yang paling tinggi dan mendapat keberuntungan dengan ridha Ar-Rahman, dan ia juga terjerumus ke dalam lapisan neraka paling bawah serta mendapatkan azab dan siksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal 'abda yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan kalimat yang merupakan keridhaan Allah tanpa ia menaruh perhatian kepadanya, Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan beberapa derajat karenanya.
Dan sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan kalimat yang merupakan kemurkaan Allah tanpa ia menaruh perhatian kepadanya, karena dikira tidak ada apa-apa, ia terjerumus ke dalam lapisan neraka paling bawah serta mendapatkan azab dan siksa. Seseorang itu tergantung kepada dua hal yang ada pada dirinya, yaitu hati dan lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang memberikan jaminan untukku sesuatu yang ada di antara kedua rahangnya dan sesuatu yang ada di antara kedua kakinya, niscaya aku memberikan jaminan surga baginya. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu berkata, "Ketahuilah, sudah seharusnya bagi setiap mukallaf untuk menjaga lisannya dari semua ucapan, kecuali ucapan yang maslahatnya terlihat jelas, dan apabila berbicara dan diam memiliki maslahat yang seimbang. Maka yang sunnah adalah menandir untuk tidak berbicara, karena seringkali ucapan yang mubah bisa menyeret kepada yang haram atau makruh, dan ini biasanya banyak terjadi. Sedangkan selamat dari yang haram dan makruh adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Di antara yang mesti diperhatikan jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang diucapkan manusia, ia tercatat, bisa jadi itu menjadi pahala baginya atau menjadi dosa atasnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena hanyalah Allah pemilik kesempurnaan. Semoga terdapat keberkahan yang bisa kita terapkan di kehidupan. Saya akan akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi satu ceramah yang disampaikan oleh adik kita yang bisa kita ambil kesimpulannya bahwa di dalam berkata harus dibarengi dengan hati. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Selanjutnya yang akan tampil besok yaitu siap-siap adik kita Apipa Apra Amatullah dari Pondok Pesantren Bukit Cendrawasih Nabire. Tentang kotak amal yang